mobilnya kabur. Mobilnya kabur. Aksi kejar-kejaran terjadi di kawasan perubahan Harvest City, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah mobil SUV yang dikendarai seorang perempuan dikejar oleh ambulans sejauh kurang lebih 2 km dari lokasi kejadian. Berhenti dulu, Bu. Berhenti dulu. Palangin. Mobilnya mau kabur. Mobil tersebut diduga mencoba kabur setelah terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai seorang remaja yang hendak pulang ke rumah. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami patah tulang di kaki kiri dan langsung mendapat penanganan medis. Kecelakaan bermula saat mobil SUV diduga hendak berputar arah namun tidak menyalakan sen. Di saat bersamaan, sepeda motor korban yang melaju cukup kencang langsung menghantam bagian depan pintu kanan mobil. Benturan keras membuat sepeda motor ringsek parah, sementara mobil rusak di bagian bodi dan kaca pecah di bagian kemudi. Kronologi itu tuh mobil Fortuner memutar balik, terus ada motor dari arah Harvest ke arah Cilengsi dan terjadi kecelakaan tersebut, Mas. Oke, itu langsung nabrak Fortuner atau gimana, Bang? Langsung nabrak pintu Fortuner sebelah kanan. Oke, itu yang akhirnya kejar-kejaran itu kenapa? Sempat kabur atau gimana? Dia alasannya mau parkir ke warga, ternyata kabur. Pengemudi mobil serta seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dibawa ke Polres Bogor untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat sebuah truk antar jemput emak-emak pekerja kebersihan ditabrak truk tronton bermuatan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Belasan emak-emak yang berada di bak truk bagian belakang terpental ke jalan. 1 orang tewas dengan luka parah di kepala. Sementara 7 orang luka-luka lainnya langsung dilarikan ke klinik dan rumah sakit. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Legok menuju Pagedangan berhenti untuk menaikkan 1 penumpang. Naas, dari belakang muncul truk tronton yang langsung menghantam bak truk yang berisi belasan emak-emak. Mobil dump truck yang ternyata supirnya setelah saya dapat keterangan dia mengantuk. Ya, dia menabrak mobil tersebut sehingga para penumpang terpelanting mental keluar. Jadi korbannya juga banyak, sekitar ada 9 orang. 1 orang meninggal, 1 orang lagi luka berat, yang sisanya luka ringan. Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penanganan kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sebuah minibus dirusak massa ketika mencoba melarikan diri usai menabrak gerobak dan sejumlah sepeda motor di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Pengemudi yang khawatir dengan kerumunan warga memilih untuk bertahan di dalam mobil. Menurut keterangan saksi mata, mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju kantor Wali Kota Bekasi. Tepat di lokasi kejadian, mobil langsung menabrak pembatas jalan dan seorang nenek yang sedang mendorong gerobak. Akibatnya korban terpental dan menderita luka parah. Sejumlah korban pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pasca kejadian, mobil bersama sejumlah motor yang mengalami kecelakaan diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Gabung, dibagel. Ini satu. Kaca truk sampah ini retak setelah dilempar batu karena sopir tidak memberikan uang pada ibu rumah tangga yang meminta di Jalan Gang Lurah, Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di jalan ini, sopir selalu dimintai uang oleh ibu rumah tangga dan bapak-bapak dengan dalih untuk lingkungan yang dilewati sampah. Padahal, supir truk selalu membuang sampah menuju TPA Sumur Batu, Bantar Gebang. Awalnya pelaku meminta Rp30 hingga Rp50.000 per truk, namun kini berubah Rp5.000 setiap kali melintas. Jika mobil yang punya kendaraan punya mampu Pak masihnya. Ya kalau dia masih ada duit, iya, itu rasanya. Nggak matok lah ya. Iya, kasihan dong dipaksain. Pak, Para sopir berharap Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Bekasi Kota dan pihak pemerintah setempat segera menindak para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di sini guys banyak banget pungli yang ngambilin duit giliran. Aksi pungutan liar dilakukan Pak Oga kepada pengemudi truk yang melintas di ruas Jalan Raya Latu Menteng Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
Para pelaku meminta uang secara paksa kepada pengemudi truk yang tengah terjebak kemacetan. Petugas Satpol PP melakukan penangkapan meski pelaku berkelit namun tetap ditangkap. Para pelaku dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dari Wali Kota Medan, tapi mari kita saling menghormati. Tolong hidupkan jaringannya pada hari ini juga. Masa yang tergabung dalam pedagang, konsumen daging babi dan berbagai elemen organisasi masyarakat Batak di Kota Medan Kamis sore berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Mereka menolak surat edaran Wali Kota nomor 1540 yang mengatur penataan dan pembatasan penjualan daging babi di bahu jalan Kota Medan. Menurut pedagang, kebijakan Wali Kota Medan ini diskriminatif dan rasis karena secara spesifik menyasar pedagang daging non-halal. Kebijakan Wali Kota juga dinilai akan mematikan usaha kecil khususnya pedagang daging babi yang selama ini sudah belasan, bahkan puluhan tahun berjualan. Setelah beberapa perwakilan diterima masuk oleh pihak pemerintah Kota Medan, masa akhirnya membubarkan diri. Aksi unjuk rasa ini sempat menimbulkan kemacetan panjang di beberapa ruas jalan di Kota Medan dan mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Warga menangkap pasangan kekasih di desa Seidua Hulu, Asahan, Sumatera Utara yang diduga mencuri sepeda motor. Meski sudah diamankan polisi, warga yang kerap tetap berusaha menghakiminya. Bahkan motor yang digunakan untuk membawa pelaku sempat terjatuh karena dikejar warga. Sebelumnya kedua pelaku pasangan kekasih ini dikenali warga dari rekaman CCTV sebuah kafe biliar di Jalan Sudirman. Mereka sempat bermain agar tidak dicurigai sebelum mencuri sepeda motor. Keduanya tak menyadari wajah dan aksinya telah terekam jelas oleh CCTV. Kereta apa yang dicurinya, Bang? Ya, Kereta apa? kereta NMAX. Motifnya sendiri, Bang, apa ini, Bang? Ya, motifnya mungkin lagi pendalaman, nanti kita apakan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pasangan kekasih ini dibawa ke Mapolsek Datuk Bandar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa. Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat merespon keluhan warga terkait mobil derek yang parkir sembarangan. Mobil bukan sembarang mobil karena ternyata kendaraan towing tersebut milik polisi. Jajaran Satlantas Polres Metro. Tidak pilih-pilih, petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat bertindak tegas menderek kedua unit kendaraan yang parkir sembarangan di sisi Jalan Haji Lebar Kembangan. Dari kedua kendaraan ini, satu di antaranya adalah mobil derek milik Polri dan satu unit lainnya merupakan kendaraan pribadi milik warga. Warga keluhkan posisi parkir kendaraan di tikungan yang bisa membahayakan pengguna jalan lain dan menjadi biang kemacetan terutama pada jam antar jemput sekolah. Laporkan menindaklanjuti. Pemirsa, polisi terus menggali keterangan dari remaja 15 tahun yang membunuh kakaknya sendiri di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain cemburu karena merasa ibunya pilih kasih, pelaku juga kesal. Korban kerap meminta uang kepada ibu pelaku dengan cara kasar. Korban pembunuhan yang dilakukan adik kandungnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara dimakamkan di tempat pemakaman umum wakaf khusus yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Jasad korban dimakamkan setelah dibawa pulang pihak keluarga usai diautopsi di Rumah Sakit Polri. Habis sisa kira-kira jam 20-an lah, jam 20 malam. 20-an? Iya. Jadi makamin di sini sendiri apa ada keluarga yang lain, Pak? Sendiri dia. Sendiri? Iya. Apa diantar sama siapa, Pak? Sama keluarganya dan teman-temannya. Sementara itu, Kamis sore, 3 petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Psikologi Polres Jakarta Utara mendatangi rumah pelaku untuk memeriksa kejiwaan pelaku dan ibunya. Petugas juga melakukan trauma healing untuk ibu pelaku.
Dari hasil pemeriksaan, selain cemburu karena ibunya dinilai pilih kasih, pelaku membunuh korban lantaran kesal korban yang kerap meminta uang kepada ibunya dengan cara yang kasar sehingga pelaku berupaya membela ibunya. Baik, jadi tadi setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap ibunya, jadi dari keterangan ibunya kita peroleh informasi bahwa sebenarnya ibunya lebih sayang terhadap anak, yang mana anak itu memiliki riwayat penyakit lambung parah gitu, sehingga ibunya sebenarnya lebih fokus terhadap anak gitu, sedangkan terhadap kakaknya, jadi karena dalam hal ini korban ternyata mengambil kuliah di 3 tempat sekaligus, sehingga memerlukan biaya yang banyak. Jadi si anak itu agak merasa kesal terhadap korban karena sering minta uang dalam jumlah yang cukup besar dan dengan cara kasar, sehingga si anak itu ingin membela ibunya dalam keadaan susah, namun kakaknya memaksa minta uang dengan cara yang kasar itu yang tidak dia terima. Pelaku membunuh korban dengan cara memukul kepala korban dengan palu. Pelaku yang masih berusia 15 tahun akan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun karena pelaku masih di bawah umur, polisi melakukan pendampingan khusus terhadap pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hindarilah bermain perang sarung yang banyak dilakukan selama bulan Ramadan. Seorang bocah SMP di Grobogan, Jawa Tengah tewas saat bermain perang sarung usai terkena pukulan sarung di leher. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Zaki Mandala Rifki, remaja laki-laki yang tewas saat bermain perang sarung, tiba di rumah duka di Grobogan, Jawa Tengah. Dari hasil autopsi, bocah yang masih duduk di bangku SMP ini terluka akibat benturan benda keras di bagian tengkuk. Meski menyatakan ikhlas, pihak keluarga meminta polisi menindak tegas para pelaku untuk memberikan efek jera. Saya pribadi sih sebenarnya udah mengikhlaskan Pak. Ya ibaratnya sesuai hukum yang berlaku. Hukum ini nantinya kayak gimana saya lepas. Sementara itu 6 bocah yang bermain perang sarung dengan korban mengaku hanya iseng untuk mengisi bulan Ramadan. Kini mereka menjalani pemeriksaan intensif di kantor polisi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Fandi Ramadan ABK Si Dragon yang dituntut pidana mati menangis di Komisi 3 DPR RI. Ia meminta bantuan DPR agar anaknya bisa bebas dari pidana mati. Ibu ABK kasus sabu 2 ton bersujud di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI usai rapat dengar pendapat. Sambil menangis, Ibu Fandi Ramadan memohon bantuan kepada anggota Dewan agar bisa membantu anaknya yang tengah menjalani proses hukum. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman minta agar Ibu Fandi itu tak bersujud dan berjanji akan membantu proses hukum Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati. Pemirsa, orang tua Fandi Ramadan ABK Si Dragon yang dituntut pidana mati dalam kasus penyeludupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR. Kedatangan orang tua Fandi untuk meminta keadilan lantaran menilai anaknya tidak bersalah. Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, orang tua Fandi Ramadan, ABK Si Dragon yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR RI. Orang tua Fandi datang untuk mencari keadilan bagi anaknya yang dituntut pidana mati. Di depan anggota Komisi 3 DPR, Ibunda Fandi memastikan bahwa anaknya tidak tahu menahu kapal tersebut akan membawa narkotika. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya
untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan. Sementara kuasa hukum Fandi, Hotman Paris, menyebut bahwa Fandi adalah anak buah kapal yang baru bekerja selama 3 hari saat kapal tersebut ditangkap aparat. Jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan, ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Sebelumnya Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Kapal tersebut membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Fandi kemudian dituntut hukuman pidana mati. Sementara pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukum Fandi pada Senin 23 Februari lalu ditolak jaksa penuntut umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Motif penganiayaan yang berujung tewasnya seorang polisi muda, Bribda Dirja Pratama, yang diduga dilakukan oleh seniornya akhirnya terungkap. Korban diduga dianiaya karena dianggap tidak loyal dan tidak mengindahkan panggilan senior. Kasus meninggalnya Bribda Dirja Pratama, anggota Polda Sulawesi Selatan yang terjadi pada Minggu 22 Februari 2026 lalu. Di dalam ruangan asrama Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Penyidik menyimpulkan korban meninggal dunia akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh satu orang pelaku, yaitu Bribda P yang merupakan senior korban. Motif penganiayaan diduga karena korban dianggap tidak loyal dan tidak mengindahkan panggilan senior. Hal ini memicu emosi pelaku yang kemudian diduga melakukan kekerasan dengan cara memukul dan mencekik korban berkali-kali. Selain menetapkan tersangka, penyidik juga telah memeriksa 8 orang saksi yang berada di lokasi kejadian. 2 anggota polisi diantaranya masing-masing berinisial Bribda MF dan Bribda MA diduga melanggar kode etik dan disiplin. Kami melihat ada salah satu seorang atas nama Bribda MF itu membersihkan darah dengan maksud agar tidak diketahui ada kejadian itu. Kemudian kami melihat atau mendapatkan keterangan bahwa ada salah satu anggota, yaitu anggota atas nama MA ini yang melakukan pidana, dan satu orang anggota yang melihat kejadian tersebut tapi tidak melaporkan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas sejumlah pelanggaran yang melibatkan oknum anggota kepolisian. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap rentetan sejumlah kasus. Rentetan pelanggaran yang melibatkan oknum aparat kembali mencuat.
Mulai dari dugaan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga kasus kematian di lingkungan kepolisian. Salah satunya adalah seorang remaja tewas menjadi korban dugaan penganiayaan oleh anggota Brimob di Kota Tual, Maluku. Korban dipukul menggunakan helm di bagian kepala karena dituduh melakukan balap liar. Video kekerasan yang viral memicu kecaman publik dan mendorong tindakan tegas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun meminta maaf atas jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari ataupun tidak disadari mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu kami dalam hal ini kami mohon maaf, namun tentunya kami berjanji terhadap hal-hal yang sifatnya mencederai keadilan publik, apalagi yang sifatnya melakukan pelanggaran, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan tegas. Rentetan kasus ini menegaskan bahwa reformasi internal kepolisian belum usai. Penegakan disiplin internal bukan sekedar komitmen, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga kepercayaan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai digugat warga akibat menimbulkan kebisingan, lapangan padel di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur resmi disegel permanen oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Sebelumnya, warga Pulau Mas memenangkan gugatan terhadap izin pembangunan lapangan padel di lingkungan mereka usai Majelis Hukum PT UN Jakarta mengabulkan gugatan secara keseluruhan. PT UN menyatakan izin yang diterbitkan pemerintah atas lapangan padel tidak sah. Kamis lalu, Kepala Suku Dinas Citata Kota Administrasi Jakarta Timur menegaskan akan melakukan penyegelan secara permanen terhadap sertifikat layak fungsi lapangan tersebut. Semuanya ada bagian bangunan yang tidak sesuai di dalam. Ada bagian area yang dia bangun harusnya tidak boleh dibangun. Cuma kemudian kita harus melakukan penyegelan terhadap operasionalnya karena bangunan tidak memiliki izin. Sehingga kita lakukan dua tadi, penyegelan bagian, nanti setelah itu kita akan segel terhadap kesehatan permanen sampai nanti mereka memenuhi persyaratan yang nanti sedang kita bahas. Informasi terkini, lapangan padel sudah tidak beroperasi kembali sejak penyegelan. Berdasarkan laporan, area lapangan sepi dan tertutup. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur, di lokasi lapangan padel yang sudah resmi disegel secara permanen oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dapat dilihat di sisi kanan saya, pemirsa, ini merupakan papan pengumuman yang mana bangunan ini dikenakan penghentian tetap ataupun disegel. Penyegelan dilakukan pada Kamis kemarin 26 Februari 2026 sebagai tindak lanjut putusan PT UN Jakarta yang mengabulkan gugatan warga. Dalam putusan tersebut, izin usaha lapangan padel dinyatakan tidak sah. Adapun kondisi terkini terpantau sepi tanpa adanya aktivitas olahraga. Namun kami tadi sempat melihat adanya sejumlah pekerja yang masuk ke dalam untuk melakukan upaya bersih-bersih ataupun merapikan fasilitas yang ada di dalam. Dari Gubernur Jakarta sendiri, Pramono Anung, juga secara tegas telah menginformasikan terkait dengan adanya larangan pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Sementara itu, bagi lapangan yang telah memiliki izin namun berdekatan dengan pemukiman, pemerintah meminta agar operasional dibatasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat serta wajib memasang peredam suara. Warga sekitar pun ini mengaku lega atas adanya putusan ini karena sebelumnya merasa terganggu dengan adanya suara kebisingan yang ditimbulkan akibat adanya lapangan padel di lokasi dekat perumahan mereka. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Padu Priyo Aja, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meyakini Rifa telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corney. Serupa dengan Rifa, terdakwa Maya Kusmaya divonis pidana penjara 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Edward Corney dijatuhkan pidana penjara 10 tahun. Ketiga terdakwa ini juga dikenakan denda 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menjadi uang pengganti. Meski putusan telah dibacakan, pihak penasehat hukum menegaskan masih mempertimbangkan upaya hukum lanjutan. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Anak dari pengusaha Riza Khalid tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek penyewaan terminal BBM dan pengadaan kapal yang merugikan negara triliunan rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Keri Adrianto terbukti bersalah dan wajib membayar denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti sebesar 2,9 triliun rupiah. Hakim meyakini adanya campur tangan ayah terdakwa Riza Khalid dalam memasukkan proyek sewa terminal BBM PT Orbit Terminal Merak ke dalam rencana investasi Pertamina tahun 2014. Proyek tersebut dinilai bukan merupakan kebutuhan mendesak perusahaan dan hanya memperkaya diri sendiri. Selain terminal BBM, kasus ini juga menyeret proses pengadaan 3 unit kapal yang dianggap tidak sesuai kaidah lelang. Total kerugian negara dari kedua proyek ini mencapai triliunan rupiah serta jutaan dolar Amerika Serikat. Terpidana kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina Muhammad Keri Adrianto Riza, pemirsa, mengatakan mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurutnya, banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan putusan. Keri menyebut akan terus melanjutkan upaya hukum demi mencari keadilan. Ya, Pak. Saya terus akan mencari keadilan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikut persidangan. Saya juga bingung dengan putusannya karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan. Ya, insya Allah saya akan teruskan upaya hukum. Semoga saya bisa mendapat keadilan di tempat lain ya. Terima kasih. Tadi kan ada satu hakim Mas yang disenting dengan Mas, itu mungkin tanggapan seperti apa? Hati teman-teman. Hati ya. Mas, soal PT OTM itu buat negara gimana, Mas? Ya, saya bingung. Sampai sekarang masih dipakai, Mas. Perbedaan pendapat lagi, Pak? Saya alhamdulillah. Mas sedikit Mas yang disampaikan Mas untuk yang datang hari ini Mas. Ya, terima kasih ya teman-teman. Mas, hati-hati teman-teman, hati-hati, sabar. Mas, kaca. Pemirsa, KPK mengungkap ada setoran bulanan kepada pejabat Dirjen Bea Cukai untuk loloskan barang impor palsu atau KW. Menurut KPK, uang setoran tersebut mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada setoran atau jatah bulanan sebesar 7 miliar rupiah untuk pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang setoran ini untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan penambahan jatah tersebut mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah
bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai. Penetapan ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari lalu. 1 dari 6 tersangka tersebut hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain bersama Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Kharik Anhar dituntut hukuman penjara 2 tahun dalam kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Jaksa menyatakan 4 terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan terkait demo akhir Agustus lalu. Para terdakwa secara bersama-sama mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang dinilai mengandung ajakan, hasutan, serta memicu kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Keempat terdakwa tersebut bergabung dalam sejumlah grup media sosial untuk menjalin komunikasi intens dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan sejalan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan hasil persidangan tuntutan terhadap Del Pedro, kita bergabung dengan Amrina Rida dari PN Jakarta Pusat. Ya, selamat sore Amrina, apa alasan jaksa menuntut Del Pedro 2 tahun penjara dan apa jawaban tim kuasa hukum? Silakan dengan laporan Anda. Iya, Ayah dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini telah dilakukan adanya sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Del Pedro Marhain yang merupakan Direktur Eksekutif dari Lokataru dan juga 3 terdakwa lainnya, yakni adalah Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan juga Kharik Anhar, yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut agar para terdakwa ini dipidana dengan 2 tahun penjara. Dan kalau kami dengarkan tadi dalam pembacaan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, memang terdapat pada akhirnya poin-poin yang membuat jaksa menuntut 2 tahun penjara terhadap para terdakwa. Poin-poin tersebut diantaranya adalah bahwa berdasarkan sidang-sidang yang telah dilakukan sebelumnya dan juga fakta persidangan, jaksa penuntut umum ini meyakini bahwa keempat terdakwa, baik itu Del Pedro, Muzaffar, Syahdan, dan juga Kharik, terbukti bersalah melakukan demonstrasi yang berujung melakukan penghasutan berujung pada demonstrasi ricuh pada Agustus 2025 lalu, di mana jaksa meyakini bahwa para terdakwa ini mengunggah gambar dan juga narasi yang provokatif dan juga konfrontatif di media sosial. Jaksa menyebut bahwa keempat terdakwa ini membuat dan juga bergabung dengan sejumlah grup media sosial untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan adanya kondisi Indonesia pada Agustus 2025 yang lalu. Dan dari jaksa ini pun juga menilai bahwa pada akun media sosial yang telah dikelola oleh masing-masing terdakwa, ini setidaknya terdapat 19 konten kolaborasi yang mengunggah ataupun juga berisi konten-konten narasi provokatif dan juga konfrontatif dengan memuat sejumlah tagar-tagar yang cukup menghasut menurut anggapan dari para jaksa penuntut umum. Di antaranya adalah tagar seperti #Indonesia Gelap, lalu juga #Indonesia Sold Out, hingga reformasi Polri, sehingga para jaksa penuntut umum ini meyakini bahwa para terdakwa melanggar pasal 28 ayat 3 jungto pasal 45A Undang-Undang tentang Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Jaksa penuntut umum ini pun juga dalam tuntutannya ini menyebut bahwa para terdakwa ini terbukti merekrut dan juga memperalat anak-anak di bawah umur untuk kepentingannya tanpa adanya pendampingan dan juga pelindungan jiwa, sehingga melanggar pasal 76H jungto pasal 15 tentang perlindungan anak KUHP. Dan tadi dari pihak tim kuasa hukum dan juga dari pihak para terdakwa sendiri pun memang usai adanya sidang pembacaan tuntutan sempat menyampaikan respon, dan mereka menilai bahwa tuntutan 2 tahun penjara yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa ini tidak masuk akal dan juga tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Para
Tim kuasa hukum dan juga terdakwa ini menilai bahwa banyak fakta persidangan yang diabaikan oleh jaksa penuntut umum dan mereka menilai bahwa tidak ada satupun dari konten media sosial ataupun juga unggahan di sejumlah media sosial yang dilakukan oleh para terdakwa yang berniat untuk menghasut, di mana mereka menilai bahwa unggahan yang mereka lakukan ini hanyalah bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pada Agustus 2025 yang lalu. Tadi para tim kuasa hukum dan juga terdakwa menyebut nantinya akan menyampaikan nota pembelaan dalam sidang pledoi yang akan disampaikan pada 2 Maret ataupun juga hari Senin mendatang, yang mana kita ketahui sendiri juga nanti usai ada sidang pledoi akan ada tahapan lainnya yang mana dari pihak majelis hakim memutuskan nanti untuk sidang vonis ataupun juga sidang putusan akan dilakukan pada tanggal 4 Maret ataupun juga pada hari Jumat mendatang. Tentunya kita akan nantikan bagaimana proses berlangsungnya sidang ini hingga nanti sidang vonis yang akan berlangsung pada Jumat pekan nanti. Sebenarnya demikian, kembali ke Anda, Ayah. Baik, Amrina, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan sama-sama nantikan update untuk persidangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wamendagri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Rudi menyebut pengadaan mobil dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta sebaiknya Rudi Masud tidak perlu membeli mobil dengan harga berlebihan. Sebelumnya, pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudi Masud menegaskan hingga kini belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim. Ia mengaku masih menggunakan mobil pribadi saat beraktivitas. Ia pun menyebut pengadaan dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Pasca polemik pengadaan mobil dinas, gaya berpakaian istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah, kini menjadi sorotan warganet. Syarifah kerap menemui warga dengan gaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Syarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah ramainya mobil dinas Gubernur Kaltim dengan harga fantastis, kondisi sebagian jalan di Kalimantan Timur memprihatinkan dan butuh perbaikan. Ya, salah satunya di wilayah Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jalan utama yang menjadi penghubung antar provinsi antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan dan menghambat aktivitas warga. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terungkap bahwa Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur memiliki jalan nasional rusak terparah se-Indonesia. Namun menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, mobil yang dibeli tersebut justru untuk memudahkan tugas gubernur saat melihat dan melintasi medan sulit di Kalimantan Timur. Pak Gub ini kalau meninjau
sebuah lokasi, beliau itu ingin sampai lokasi, tembus sampai ke lokasi itu. Jadi suatu saat beliau ke Sotek Bongan, ya saya memang tidak ikut tapi saya dengar ceritanya, itu kan tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tapi beliau tuh ingin tahu tembus itu sampai mana. Kalau masyarakat tembus itu beliau juga ingin sampai di situ. Nah waktu itu kan trouble, saya juga pernah satu kunjungan, beliau harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Nah itu saya mengira itu mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Jadi harusnya memang kendaraan kepala daerah itu bisa menembus medan Kaltim di medan apa saja. Jadi maksudnya ketika beliau akan memutuskan, oke, jalan ini akan kita support. Tapi bagaimana sih kondisinya, sampai mana sih, apa aja sih yang ada di jalan itu, ya kan? Karena ini terkait dengan membuka ekonomi baru bagi Kaltim, karena itu yang merupakan konektivitas antar provinsi. Kan beliau berpikirnya bukan untuk sekarang, untuk nanti kalau itu dibuka berarti dari wilayah mana aja langsung Kaltara sudah menunggu, IKN sudah menunggu. Nah karena berapa kali terjebak itu, makanya keinginannya sebenarnya itu. Jadi bagaimana kepala daerah itu bisa menembus, tidak ini nggak bisa lalu nggak lewat gitu. Padahal kan justru kalau tahu kondisi bisa mengambil kebijakan ya, terkait dengan infrastruktur itu, gitu ya. Berarti jenis mobilnya emang yang speknya sesuai untuk menembus. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pemirsa disawer netizen saat ikut siaran langsung di akun TikTok anaknya. Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau Purbaya untuk berkonsultasi jika khawatir dengan adanya unsur gratifikasi. Ini aneh. Itu apa tuh? Ini apa? Oh, ini aku nyawer, disawer. Disawer kamu? Iya. Oh, kamu penyanyi disawer? Keuangan bukan pura-pura nih. Menterinya AI nih. Bukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ikut siaran langsung melalui TikTok bersama anaknya Yuda Purboyo Sunu saat sahur. Kehadiran Purbaya di akun TikTok milik anaknya ini sontak menarik ribuan penonton. Beberapa di antaranya bahkan memberi gift atau hadiah melalui stiker kepada akun anak Purbaya. Gift ini bernilai hingga jutaan rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut gift ditujukan kepada anaknya dan tidak terkait dengan jabatan sebagai penyelenggara sehingga bukan gratifikasi. Namun KPK menghimbau Purbaya berkonsultasi dengan KPK jika khawatir ada laporan gratifikasi. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena dalam tayangannya Pak Menteri juga sudah peduli, sudah aware terkait dengan potensi adanya gratifikasi. Karena memang gratifikasi itu beragam bentuknya, beragam modusnya, dan pemberian itu juga tidak hanya berupa barang, bisa juga dalam berupa jasa, fasilitas, dan sebagainya. Dan dalam perkembangan teknologi juga seperti dalam tayangan tersebut ya, ada sawer ya atau penerimaan. Nah, dalam konteks ini bahwa kita melihat penerimanya adalah anaknya gitu ya, yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas, fungsi, dan jabatan ayahnya sebagai menteri, sebagai penyelenggara negara. Ya, namun demikian jika memang masih ada keraguan, silakan dapat berkonsultasi ataupun melaporkan kepada KPK. Sebelumnya Purbaya sempat merasa khawatir saat menerima saweran dari penonton TikTok dan meminta agar tidak memberi hadiah terlalu banyak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan tantangan debat terbuka antara Menteri HAM Natalius Pigai dengan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mokhtar soal isu HAM. Pigai pun menerima tantangan tersebut agar debat disiarkan langsung di televisi nasional. Heboh di media sosial tantangan untuk Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mokhtar atau akrab dipanggil Uceng untuk debat terbuka soal isu HAM secara live di TV nasional. Tantangan ini muncul dari pertukaran balasan di akun media sosial keduanya, di mana mereka menjanjikan diskusi ilmiah satu persatu kasus HAM kontroversial. Sebelum tantangan debat terbuka tersebut mencuat, Pigai sempat mengunggah cuitan panjang yang menegaskan pengalamannya memahami HAM sejak kecil di tengah konflik bersenjata di Papua.
Pigai juga menuliskan perjalanan hidupnya sebagai pembela orang tertindas dari korban HAM hingga menjabat sebagai Menteri HAM. Ia juga menyebut Uceng hanya seorang guru besar yang dibesar-besarkan. Menanggapi hal tersebut, Uceng menyatakan kesiapannya belajar memahami HAM dari Pigai. Pigai langsung menanggapi cuitan tersebut dan menyetujui format debat di TV nasional secara live. Ia bahkan menyarankan Uceng untuk menonton tayangan YouTube-nya bersama Fadlizon terlebih dahulu sebagai tambahan ilmu sambil berharap rakyat Indonesia menyaksikan debat untuk menilai kedalaman pengetahuan HAM seorang profesor. Uceng pun meminta Pigai yang mengontak pihak TV lantaran mengaku tak punya kuasa untuk mengatur stasiun televisi. Tantangan untuk debat ini rupanya menuai dukungan dari netizen yang ingin ikut belajar tentang HAM dari Pigai yang mengklaim dirinya belajar HAM dari umur 5 tahun. Sejak ditunjuk sebagai Menteri HAM pada Oktober 2024 lalu, sejumlah kasus pelanggaran HAM menjadi tantangan Pigai. Salah satunya aksi buruh dan mahasiswa pada 2025 lalu yang berakhir bentrok dengan aparat keamanan. 10 orang menjadi korban meninggal dunia dalam kejadian ini, termasuk pengemudi ojek online Avan Kurniawan. Kasus lainnya yakni ancaman kebebasan berpendapat mulai dari influencer hingga jurnalis. Jurnalis Tempo Francisca Rosana salah satunya menerima teror bangkai kepala babi diduga mengancam kebebasan pers. Selang beberapa waktu, kembali ada paket bangkai tikus yang dikirimkan ke kantor Tempo. Influencer DJ Doni dan Shirley Anavita juga mendapat teror di rumahnya. Diduga usai mengkritisi penanganan bencana Sumatera. Doni dikirimkan bangkai ayam ke rumahnya, sementara rumah Shirley dilempari bom molotov. Pemirsa, berikutnya video viral yang menuai pujian netizen di media sosial di mana seorang anak dengan sepedanya mengawal ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit di jalan. Dibagikan di akun media sosial Jeki Kalem, seorang anak yang mengayuh sepeda ini mengawal ambulans dan membukakan jalan agar ambulans tiba di rumah sakit tepat pada waktunya. Anak ini mengayuh sepeda dengan cekatan dan meminta sejumlah kendaraan di jalan meminggirkan kendaraannya, memberi ruang ambulans untuk melintas. Momen ini menuai pujian warganet. Banyak yang memuji anak tersebut dan menjadikannya panutan di awal bulan Ramadan tahun ini. Pemirsa, sosok gadis tunarungu kembar Hasna Hasni yang senang mendapat pekerjaan bikin terharu warganet. Keduanya menceritakan kebahagiaan itu ke tetangga warung dekat rumahnya. Cantik, kamu cantik. Kerja. Ya, inilah video dari akun Hanshop25 yang memperlihatkan momen haru dua gadis kembar tunarungu asal Bandung. Video ini viral di media sosial. Keduanya memperlihatkan kebahagiaan usai mendapatkan pekerjaan di gerai department store. Kebahagiaan mereka ditumpahkan ke penjual di warung yang ikut senang mendengar keduanya diterima bekerja. Keceriaan mereka yang antusias saat menceritakan hal itu membuat warganet ikut terharu. Atas respon positif di media sosial, Hasna Hasni pun mengucapkan terima kasih. Udah masuk. Bener, matahari. Udah lama. Baru. Kamu? Cepat. Camping. Baru pilih. Terbaik. Itu. Semua. Gantah. Terus. Membuat. Betul baca.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Salah satu tantangan orang tua di bulan Ramadan adalah mengajari anak untuk bangun sahur. Karena sulitnya membangunkan sahur anak, tak jarang anak makan sahur sambil tertidur. Dibagikan di media sosial, April C, seorang anak perempuan ini enggan untuk bangun sahur. Namun meski begitu, orang tuanya tetap menyuapkannya makanan agar kuat berpuasa seharian. Uniknya, meski dengan mata tertutup dan seperti tertidur, sang anak tetap makan dan mengunyah hingga menelan makanan yang disuap. Lain lagi ceritanya yang berikut ini, pemirsa, karena ingin ikut teman-temannya, seorang anak non-muslim merengek ingin ikut sholat tarawih di masjid. Ayah anak tersebut keheranan melihat kelakuan putranya. Kamu gimana? Tarawih. Hah? Salat. Tarawih. Kamu Kristen? Salat. Hah? Mantap. Ya. Kamu Kristen baru? Jadi, boleh tahu di itu? Ya bisa, gimana ya? 3 hari lagi malaman. Kamu Kristen baru? Nah. Kamu gimana? Tarawih. Hah? Salat. Tarawih. Kamu Kristen? Salat. Hah? Mantap. Ya. Kamu Kristen baru? Jadi, boleh tahu di itu? Ya bisa, gimana ya? 3 hari lagi malaman. Sementara itu, pemirsa, seorang warganet bernama Retno kaget didatangi anak tetangganya yang ingin ikut taraweh. Meski berulang kali diingatkan dia non-muslim, namun tetap bersikeras ingin ikut taraweh. Pulang ke sana, Dek. Ada yang mau ikut taraweh? Adek kan Kristen. Dek. Ada, mau taraweh dulu, nanti adik kesini lagi ya. Adek kan di gereja, Dek. Apa? Ya udah ke masjid, ngapain kamu mau ke masjid? Mau kemana, Dek? Mau kemana? Mau nggak tahu. Gampang ikut, tadi mau sholat. Kayak mana sih Adek ini? Ya pemirsa, sejumlah momen lucu anak-anak yang beribadah selama bulan Ramadan ramai dibicarakan di media sosial. Dari mulai memanjat jendela masjid hingga sholat sambil gunakan baju Spider-Man. Beginilah kelakuan lucu bocil yang mengundang tawa netizen. Yang pertama, awalnya sih tak ada yang aneh dari anak ini ketika sholat. Namun begitu sujud, anak ini tiba-tiba beraksi layaknya pendekar kungfu. Dia berdiri dengan 2 tangannya. Berbeda lagi dengan yang kedua. Saat ibadah sholat tarawih, jemaah dikejutkan dengan aksi seorang anak perempuan bersama mukenanya. Bukannya ikut sholat, anak perempuan ini malah manjat jendela masjid. Jemaah pun kaget dan berusaha menurunkannya. Kemudian yang ketiga, usai beribadah tarawih, seorang anak 5 tahun mencium dan memeluk jemaah di masjid ini. Aksi bocil ini pun mengundang respon netizen. Yang keempat, seorang bapak yang mengajak anaknya 5 tahun ikut tarawih terpaksa membawa tali dan mengikat putranya. Alasannya, putranya kerap tak ikut sholat, malah ikut bermain dengan teman-temannya. Momen anak yang diikat ini mengundang reaksi. Di satu sisi kasihan karena anaknya juga ingin ikut teman-temannya bermain. Tapi di sisi lain, ya kita mengerti dengan usaha orang tuanya yang mengikatnya karena takut lari ke sana kemari mengganggu jemaah lainnya. Kemudian berikutnya, anak Peter Parker Spider-Man ternyata lahir di Indonesia dan ikut sholat di masjid ya. Inilah respon netizen melihat kelakuan bocah yang tetap ingin ikut sholat di masjid, namun bersikeras memakai baju Spider-Man. Merasa keren, anak ini beribadah lengkap dengan armor dan topeng Spider-Man-nya di dalam masjid.
Pemirsa, Istanbul menyelenggarakan berbuka puasa gratis di alun-alun kota. Ribuan orang mengantre untuk menikmati hidangan secara cuma-cuma. Istanbul menyelenggarakan acara buka puasa gratis di sejumlah alun-alun di sekitar kota. Tenda-tenda didirikan untuk menampung ribuan orang yang ingin berbuka puasa selama bulan Ramadan. Warga setempat berbaris di depan tenda sebelum masuk dan berbuka puasa. 4 jenis makanan disediakan untuk sedikitnya 8.000 orang. Selain membantu masyarakat yang berpuasa, proyek ini menjadi momen yang indah untuk saling mengenal dan bersilaturahmi. Ya, pemirsa, diaspora Indonesia di luar negeri ini merasakan beragam pengalaman berpuasa di luar negeri, salah satunya di Cina. Nah, seperti apa pengalaman menjalankan ibadah puasa di negeri tirai bambu? Sudah terhubung melalui sambungan Zoom Muhammad Iqbal Agustian Doro. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore waktu Indonesia Barat, Mas Doro. Selamat sore, Mbak. Baik. Ya, Mas, gimana sih suasana Ramadan di Beijing mulai dari sahur hingga berbuka? Apa yang membuat berbeda dari Indonesia, Mas? Baik, alhamdulillah kami para diaspora yang berada di Beijing ini, kita alhamdulillah terfasilitasi dengan baik untuk kegiatan Ramadan yang berada di sini. Salah satunya dengan kegiatan buka puasa berjamaah. Ini dilaksanakan setiap harinya di KBRI Beijing. Dan alhamdulillah tepat pada saat sekarang juga baru saja kita melaksanakan buka puasa bersama. Dan yang membedakan dengan kegiatan di yang lain, di sini kita alhamdulillah ada juga program pesantren Ramadan Tiongkok. Jadi ini memfasilitasi para diaspora yang khususnya berada di Tiongkok untuk berkegiatan di bulan Ramadan, walaupun secara online ataupun secara langsung di KBRI Beijing. Ya, baik Mas Doro, untuk kira-kira hidangannya, apa aja yang dihidangkan di sana? Ada makanan Indonesia nggak? Bisa ditunjukkan nggak, Mas? Mungkin persiapan di sana seperti apa? Banyak. Ini boleh kita bantu sini. Nah, ini terlihat yang sedang berbuka puasa. Ada risol, makanan pembukanya. Boleh. Ada risol ini yang disajikan oleh ibu di sini. Wedang ronde, ada juga wedang ronde yang hangat. Dan untuk makanan utamanya bisa dilihat di sini ada soto Betawi. Ya, jadi banyak sekali hidangan yang disediakan di sini, khususnya hidangan khas dari Indonesia. Ini insya Allah mengobati rasa rindu kita para diaspora dengan tanah airnya. Baik. Biasanya Mas Doro setelah berbuka, kemudian sholat, ada nggak mungkin tradisi-tradisi unik di sana yang dilakukan? Baik, untuk tradisi-tradisi unik yang ada di Tiongkok ini tentu ada. Pada saat kemarin, kebetulan awal Ramadan ini bertepatan dengan hari Imlek, hari raya Imlek. Jadi pada saat kemarin, pada saat pelaksanaan, ini disambut meriah dengan banyaknya petasan yang ada di Cina. Jadi ini jadi momentum awal Ramadan dan juga ada kegiatan Imlek seperti itu. Baik, jadi menyambut bulan Ramadan dengan ini ya, penampilan barongsai ya. Ada barongsai juga. Baik, terkait dengan diaspora-diaspora yang lain di sana, seperti apa sih perasaan mereka bisa berbuka puasa dengan orang-orang Indonesia lainnya, Mas Doro? Baik, tentunya mereka merasa sangat terobati rasa rindunya terhadap tanah air. Karena selain di sini kita bisa menikmati hidangan yang ada, di sini kita juga bersilaturahmi dengan para masyarakat yang ada di sekitaran Beijing. Jadi mereka sangat menyambut positif kegiatan yang ada di KBRI Beijing ini. Oke, kalau untuk Lebaran sendiri apakah akan melakukan kegiatan yang serupa nanti, Mas Doro? Ya, nanti insya Allah akan melakukan hal yang serupa juga nanti ya. Oke.
Baik, Mas Doro, terima kasih kalau begitu atas laporannya luar biasa. Tadi juga sudah menunjukkan seperti apa hidangan yang disiapkan di sana. Semoga teman-teman diaspora di sana bisa menikmati berbuka puasa dengan nikmat ya. Terima kasih Mas Doro sekali lagi. Baik. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengejutkan warga yang sedang tarawih di Masjid kawasan Senen, Jakarta Pusat. Gibran juga menyapa dan berbincang bersama warga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba datang ke Masjid As-Saidi di Jalan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah jemaah pun terkejut melihat Gibran masuk ke dalam masjid dan menunaikan sholat tarawih berjamaah. Usai sholat tarawih, Gibran juga menyempatkan diri menyapa warga. Gibran meladeni warga yang meminta berfoto bersama sambil berbincang santai. Selain itu, Gibran juga mengunjungi rumah singgah peduli yang menampung pasien kanker. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, bulan suci Ramadan membawa berkah bagi pengrajin makanan ringan rengginang di Mojokerto, Jawa Timur. Pesanan rengginang meningkat hingga 200% dan bahkan diekspor ke Hong Kong dan Malaysia. Usaha rengginang ini ditekuni Bagus Dwi Purnomo, warga Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Usaha turun-temurun ini sudah berjalan masuk generasi ketiga dari kakeknya dulu. Usaha rengginang yang sudah 3 generasi semakin berkembang, bahkan bertambah ramai saat bulan suci Ramadan. Rengginang biasanya dijadikan suguhan pada hari raya untuk para tamu. Untuk membuat rengginang, Bagus dibantu 6 karyawan, terutama ibu-ibu rumah tangga warga sekitar rumahnya. Memasuki bulan suci Ramadan, pesanan rengginang meningkat hingga 100% dengan kapasitas mesin produksi 100 kg bahan baku dan 100 kg per harinya. Kini Bagus harus memasak hingga 2 kali lipatnya. Bulan Ramadan menuju bulan Lebaran, hari raya, alhamdulillah permintaannya meningkat. Biasanya 1 bulan sekali Hong Kong minta 1.500 piece dan alhamdulillah bulan ini 2 kali. Iya. Selain permintaan ekspor rengginang yang dijual dengan harga 13.000 per kemasannya, Bagus juga melayani permintaan dari luar kota. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan mengetahui seperti apa keseruan berburu takjil di Blok M Jakarta Selatan dan sudah bergabung dengan rekan Jen Cahyani di Blok M Square. Selamat sore Jen, sepertinya di belakang kamu ini sudah banyak stand-stand makanan ya. Kira-kira ada takjil yang menarik apa aja di sana? Ya, sore Aya dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Blok M Square di Jakarta Selatan. Nah, saya mau berburu takjil karena di sini kalau bisa dilihat sudah mulai ramai di kawasan Blok M Square. Ini di depan Blok M Square ada festival makanan Ramadan. Jadi banyak sekali makanan-makanan mulai dari makanan ringan, kemudian sampai makanan berat untuk makan malam itu juga ada di bulan Ramadan ini dan juga banyak diburu oleh masyarakat. Nah, saya mau jajan nih Ayah dan juga pemirsa. Kebetulan ini ada minuman yang lagi kekinian. Ini kayaknya ada matcha. Saya mau beli deh Ayah dan pemirsa. Halo Kak. Halo Kak. Nah, saya mau beli nih. Ini yang paling best seller yang mana nih matcha? Kita kalau best seller paling ada di matcha latte sama ichigo latte Kak. Tapi kita ada signaturnya kita di matcha ube. Oke, nah ini Ayah dan pemirsa, ini matcha ini juga lagi happening ya, lagi kekinian di kalangan anak-anak muda sekarang. Jadi saya mau beli, saya mau icip-icip berbagai macam matcha. Kak, saya mau yang ini, yang ubi, ini menarik banget. Sama saya mau yang ada merah-merahnya nih, ada berry, matcha berry latte. Ada boleh?
Oke, nah nih saya beli dua varian karena saya pengen cobain sensasinya kita berburu matcha, salah satu minuman yang lagi viral. Kak, boleh? Mana? Nah ini menarik banget ya Ayah dan pemirsa. Ini ada warna pinknya, ada warna hijau, kemudian ada kayak susunya tuh di bawah warna putih nih warna-warni. Nah, kemudian, ini saya beli satu lagi, ada matcha berry nih kayaknya nih ya. Warna ada merahnya, ada hijaunya. Ini warnanya memang menarik sekali ya untuk kita nanti berbuka puasa. Karena saya memang cari yang seger-seger dan mumpung lagi ada di Blok M, di mana ini tempatnya para anak muda nongkrong-nongkrong dan jajan. Saya beli jajan kekinian juga. Terima kasih banyak Kak. Nah, oke, kita lanjut hunting makanan untuk berbuka puasa kali ya. Nah, tapi sebelum itu kayaknya saya pengen samperin kira-kira anak muda yang ada di sini nongkrong-nongkrong ngapain aja ya? Berburu takjil nggak ya? Halo kakak. Kakak lagi cari takjil nih ya kak ya? Iya, sambil nunggu. Oke, udah dapat apa aja? Dapat apa aja sebenarnya belum nyari juga sih. Maksudnya kita lagi nunggu butuh waktu yang bubar. Oke. Mungkin habis ini bisa eksplor lebih banyak ya Bang ya. Bisa dapat banyak makan makanan di Blok M Square ini. Makasih Bang. Ya mungkin demikian Ayah. Setelah ini saya mau cari-cari lagi makanan untuk takjil. Kembali ke Anda Ayah. Baik, Jen Cayani terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sekarang saya akan ajak Anda ke Senen, Jakarta Pusat. Dan di sana sudah ada rekan Anissa Rizkia. Kita akan sapa terlebih dahulu. Anissa, kalau di Blok M Square tadi ada Jen Cayani yang melaporkan ada banyak makanan-makanan unik dan juga modern. Nah, kalau di sana ada rekomendasi menu pembuka puasa apa nih? Iya. Ayah dan juga pemirsa, kali ini saya berangkat lebih awal untuk berburu makanan berat, yakni di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Nah, kalau dilihat ini merupakan warung biasa begitu ya. Namun sudah terkenal warung ini legendaris yang berdiri sejak tahun 1095. Dan di sini dijual coto Makassar dengan cita rasa yang khas. Nah, saya ingin ajak Ayah dan juga pemirsa untuk menilik dapurnya. Seperti apa sih proses penyajiannya? Nah, halo Kak. Sore. Iya, boleh diperkenalkan namanya siapa nih Pak? Anto. Iya, Pak Anto, boleh disampaikan ini untuk pilihan isian dari coto Makassarnya ada apa aja nih? Kalau untuk isian coto Makassar itu lengkap, itu ada lidah, otak, daging, usus, babat, ginjal, limpa, paru. Setiap penyajian itu dari customer bisa request, bisa milih isian sesuai dengan selera. Oke. Nah, ini ada lucu-lucu nih, namanya ada janda. Kalau janda itu berarti apa, Pak? Kalau janda itu jantung daging. Oke. Kalau menu janda hot, ada janda baru. Kalau janda baru, jantung daging babat paru. Oke. Kalau janda hot, jantung daging hati otak. Kalau pejabat? Pejabat itu pipi jantung babat. Oke. Nah, sekarang saya mau menu yang pejabat, Pak. Itu isiannya pipi, jantung dan juga babat. Wah, ini dia pemirsa, baru saja dipotong daging, yakni ada isiannya, semuanya tinggal dipilih dan kita pun langsung ambil isiannya. Isiannya ini pipi, kalau pipi begini ya. Pipi, ini jantung, sama babat andu-andunya ya. Oke, langsung diguyur dengan kuahnya. Kasih daun bawang dulu, sama bawang goreng. Siap. Kita guyur, Ini dia. Yang berbeda dengan kuah penyajiannya ini kental. Bumbunya dengan apa saja nih? Kentalnya dari apa? Ini banyak rempah ini. Itu warna coklatnya biasa dari kacang, kacang tanah. Oke, silakan. Ayah dan juga pemirsa,
Kuahnya yang begitu kental terbuat dari kacang tanah dan dipadukan dengan puluhan bumbu dapur. Cita rasa rempah-rempah terlihat. Wow, ini sudah tersaji satu mangkuk coto Makassar. Saya akan bawa ke meja karena menariknya Ayah dan juga pemirsa, selain kita bisa menikmati semangkuk coto Makassar ini, di meja juga disediakan beragam aneka pilihan begitu ya untuk bisa dipadukan dengan satu mangkuk coto Makassar ini. Begitu menggiurkan, kuahnya yang begitu kental. Kalau mau berbuka nanti, saya pengen cobain nih aneka ketupat, kemudian ada gogos. Ini merupakan lontong isi abon sapi khas dari Makassar, dan juga ada buras yang bisa dipadukan dengan coto Makassar yang begitu nikmat ini. Oke, untuk sementara saya kembali kepada Ayah yang ada di studio. Baik Anissa, jangan lupa nanti bawa pulang satu menu pejabat ya, nanti kita bagi-bagi di kantor. Terima kasih Anissa untuk laporannya, selamat bersiap-siap untuk berbuka puasa ya. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air usai kunjungannya ke sejumlah negara. Pesawat yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma usai kunjungannya ke Amerika Serikat, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Kepulangan Presiden Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jajaran Kabinet Merah Putih ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo, diantaranya ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebelumnya pemirsa, di Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau yang dikenal dengan MBZ di Abu Dhabi. Pertemuan keduanya membahas sejumlah kerjasama strategis antar kedua negara. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan MBZ berlangsung di Qasar Al Bahar, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa. Presiden MBZ menerima langsung kehadiran Presiden Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung hangat. Kedua kepala negara ini sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang energi dan ekonomi masa depan. Tak hanya itu, Uni Emirat Arab pun ingin meningkatkan investasinya di Indonesia. Ya, menjelang pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat, pemirsa, kota Jenewa, Swiss tengah bersiap. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah tiba untuk mewakili negaranya pada pembicaraan putaran ketiga ini. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Jenewa pada hari Rabu. Ketibaannya untuk melakukan pembicaraan tidak langsung terbaru dengan Amerika Serikat putaran ketiga. Araghchi turun dari pesawat dan disambut oleh sejumlah diplomat Iran dan pejabat dari Kementerian Luar Negeri Swiss. Utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, dan pengusaha Jared Kushner dijadwalkan akan mewakili Amerika. Kota Jenewa di Swiss bersiap untuk menjadi tuan rumah negosiasi penting mengenai program nuklir Iran. Kota terlihat tenang dengan masyarakat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pembicaraan ini berlangsung di tengah peningkatan besar-besaran kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan kemungkinan serangan terhadap Iran jika negosiasi gagal. Sementara Iran berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan untuk tujuan damai.